Hai teman nongkrong semua. Hai guys. Hai teman nongkrong. Akhirnya aku memiliki muka. Kembali lagi sama aku Eko di sini dan Hai, aku Arudo. ya kita akan tetap seperti ini dan mencoba akan seperti ini untuk menyajikan sedikit visual supaya kelihatan kalau ya ini sesantai ini kok, tidak perlu yang membuat adrenalin terpacu or adrenalin rush or something else. Biar theater of mind-nya sedikit kami puaskan bahwa kok serius banget sih kadang-kadang ngomongnya. Nggak seserius itu ya? Nggak. Kita tetap dua manusia biasa aja yang ngobrolnya juga santai. Sebenarnya santai, Iya. cuman kesannya aja karena pilihan apa? Diksi Mungkin kalimat-kalimatnya. ya. Jadi kesannya kok Berat banget ya. berat banget, kejem banget ya ngobrolnya ya. Tapi buat tetap nggak kabur dari theater of mind itu, aku kali ini mau coba ngobrol soal sesuatu yang berat enggak, ringan enggak. Apa itu? Well, kita dari SD udah diajarin bahwa manusia adalah makhluk sosial ya. Ya, Makhluk mau sosial. arahmu kemana ini? Kita nggak bisa hidup sendiri. Ya, Kita memerlukan orang lain. Sure. In this case, aku bakal ngambil orang lain itu sebagai sosok teman dulu. oke. Teman ya. Teman atau sahabat? Itu dulu yang harus kita samain persepsinya ya. Oke. Teman sama sahabat itu lebih tinggian mana? Apanya nih? Tingkat persahabatannya. Ya pasti sahabat lah. Sahabat ya? Sahabat dong. Berarti- Sahabat kan bagai kepompong. Berarti awal mulanya itu kenalan, acquaintance, Ya, ya. terus teman baru sahabat ya. Ya. Koko tuh tipe orang yang seperti apa sih kok? Koko tuh punya banyak kenalan, punya banyak sahabat, atau punya banyak teman? Selama ini kamu ngeliatnya aku gimana? Kalau aku sih ngelihatnya punya banyak kenalan. Punya banyak kenalan ya? Ya. Oke, kenalan, teman, sahabat. Berarti beda ya? Tiga Beda, ya? beda. Oke. Punya banyak kenalan. Terus? Oke, sudah. Nggak ada lanjutannya, cuma punya Berarti harapan. I don't have any friend. Nggak tahu kan. Cuman kalau kenalan banyak. Ya. Kenalan. Ya, karena kenalan kan kadang ya kayak kita di coffee shop kayak gini kan kadang ada teman satu sama yang lain. Oke. Kita kenal, apalagi dengan tempat itu ya kita harus menyapa segala macam. Teman ada nggak dari sana? Ada. Kan ibaratnya makin derajatnya naik, itu bakal jadi piramid. Ya, jadi berapa? Begitu makin ke atas makin kecil. Jadi mulai dari tadi yang mungkin kita ngomongnya kenalan let's say jumlahnya 100 nih, Oke. yang jadi teman mungkin bisa cuman 30, Oke. yang jadi sahabat mungkin cuman bisa 1 atau 2 Gitu. dari kenalannya itu. Oke. Ngapain sih kok kenalan sama banyak orang? Buat apa? Channel bos boleh duit. Iya, oke. Kalau ngasih duit, Nah. kalau enggak, Gini loh, aku tuh percaya dengan hukum tabur tuai. oke. Petani nih. Jelas lah. Oke. Hukum Sip. tabur tuai adalah gini. Aku tidak pernah tahu sampai kapan aku bisa mungkin dalam beberapa situasi aku akan butuh bantuan orang tersebut. Oke. Dimana menurutku ya udahlah, jaga hubungan nggak ada salahnya. Selama tidak menyusahkan aku loh ya. Ya. Selama tidak mengganggu waktuku dan tidak menyusahkan aku. So, berarti buat Koko kenalan itu sama dengan networking aja ya. Ya, kenalan lebih ke arah networking for me ya. Oke. Hmm. Kalau aku ya, Kok. Hmm. Ini kalau aku sendiri. Aku nggak mau loh nambah kenalan, nambah temen dan nambah sahabat. Nggak mau. Oh, itu kenapa? Kamu sadar nggak sadar? Kemarin malam, aku kenalin kamu ke seseorang kan, Ya. yang dia ngomong, oh baru main ini ya? Ya. You don't even give him respect. For me ya, saya look. Karena memang kamu dari awal sudah, ya aku nggak mau nambah perkenalan aja. Aku nggak mau nambah circle. Hmm. Aku sudah puas dengan aku punya circle yang begini aja. Mau ada orang baru, mau ada itu orang se-famous apapun yang tiba-tiba masuk ke ranah di mana aku nongkrong, aku nggak bahkan minat aji mumpung, bahkan kenalan pun nggak. Sebegitunya, Menurutku capek aja. capek aja. Dan aku nggak melihat value-nya. Oh ya? Ya karena ya orang seangka aku, maksudnya fungsimu apa sih di hidupku? Ya, oke. Aku akan langsung begitu. Hmm. Kalau kamu punya fungsi, aku melihat potensi. Oh,
dengan aku berkenalan dengan orang ini, kayaknya dia akan memberikan value ini di hidupku. Ya mungkin aku bisa pertimbangkan. Tapi kalau dari don't judge book by its cover, oke. Tapi saat aku ngelihat impresi pertamamu, kayaknya kamu tidak ada value-nya di hidupku, aku nggak bakal mau kenalan. Bahkan cuma buat kenalan, ya mungkin mentok tahu nama lah. Dan aku yakin kamu juga tidak akan ingat. I'm sorry. Baru kali ini kan. Apa tuh? Kalau bisa lihat realnya, kita tiba-tiba bilang cut. Seenak itu, sesantai itu sebenarnya kita ngobrolnya. Cuman bahasannya aja yang kadang nggak nyampe. Kalau aku gitu, aku tipe orang yang buat apa nambah kenalan? Kalau memang itu aslinya tidak ada value-nya buat kita. Kalau buat aku sih begitu. Tapi ini ada kan, ketika aku melihat ada suatu pertukaran value, aku nggak mau cuma dia doang yang ada value-nya buat aku. Karena aku nggak mau aku jadi jangkarnya dia. Aku juga mau, oke, ini orang sepertinya memberikan value kepada what can I give for him or her too. Nah, saat itu aku bisa melihat dua arah. Aku bahkan kadang-kadang mau ngajak kenalan. Oh ya? Ya? Kadang lo ya. Oke. Ketika aku bisa melihat itu. Kenalanmu seberapa banyak di Semarang? Kenalan ya? Iya. Kita belum bahas teman, Ban. Enggak. Kenalan. 1.000? 500? 100? 15 mungkin. Cing, kenalan 15. Yang aku tahu namanya kan? Ya. Ya mungkin 15 orang lah. Aku yakin sepertiganya teman-teman sini semua sih. Enggak juga. Kalau sekedar tahu nama lu. Ya mungkin kalau udah ditambah orang sini mungkin 25 deh. 25 Oke. deh. Asik kan 25 tuh banyak. Berarti kan? hampir separuhnya Hah? dari orang-orang sini. Kalau dari 15 ke 25 berarti kan 10. Ya hampir ke 50% orang-orang sini ya. Ya mungkin ya. Ini kan. Karena aku senggak butuh itu orang baru. Oke. Let's say 25 ya. Ayo. Biar sedikit banyakan lah. Biar kelihatan kalau kamu tuh orang yang punya teman. Oke. Dari 25 berapa banyak teman? Ini kita lagi bahas kota ini kan. Iya, kota ini. Temen ya. Aku kayaknya udah nggak mau punya temen deh. Sekarang yang ada temanmu berapa? Nggak ada, karena aku either kamu kenalan atau sahabat. Aku nggak mau lagi meletakkan seseorang di tengah. Oke, sahabatmu berapa? 2 mungkin ya. 2. Satu kamu, berarti satu lagi orang lain. Terima kasih, aku masih dianggap sahabat. Berarti 2. Oh, iya? 25 jadi 2 ya. Karena pasangan mau dimanapun tidak boleh dimasukkan kategori teman ataupun sahabat. Nggak boleh. Pasangan tuh Iya, harus berbeda, iya. langsung keluar. Berbeda. Kalau sahabat, aku rasa 2 orang. 2 orang. Dan itu saja menurutku sudah lebih dari cukup. Apa kriteria sahabat? Satu, ada gunanya. Oke, which is aku berguna lah. Tapi guna ini nggak cuma dalam arti uang ya guys ya. Ya iya dong. Guna ini juga bukan berarti harus tiap hari ada. Ya. Tapi memang saat kita lagi, bukan cuma berarti sahabat ketika butuh, tapi kita tahu bahwa yang ngobrol sama dia tuh valuable aja. Nggak cuman kayak ya oke, sesekali kita cuma berbual, berbahasa-basi. Yeah. Bukan bahasa-basi lah, ngobrol santai. Tapi we know bahwa di situ ada koneksinya aja. Nah, di situ tuh satu. Chemistry-nya dapat. Chemistry-nya dapat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya sama kayak yang tadi. Aku pun ada gunanya untuk dia ada gunanya untuk persahabatan yang membangun lah. Aku nggak tahu persahabatanmu dengan yang satu lagi. Oke. Karena kamu bilang ada 2 sahabat dan Ya. salah satunya aku. Yang tak bahas kamu sama aku. Oke. Yang tak lihat adalah bukan permasalahan uang, Oke. bukan permasalahan apapun itu, tapi minimal adalah saat kita ngobrol kita sama-sama bisa bukain pola pikirnya kita masing-masing. Oke, itu salah satunya ya. Salah satunya. Ada nggak sih sebenarnya yang bikin kayaknya kalau misal ini sudah mencapai titik ini dia bisa tanggap sahabat? Ya, kalau aku ya kok ya, ini aku pribadi. In most cases, aku tuh memang orang yang sangat tertutup. Oh iya, I know. Jadi ketika ditanya kriteria dia bisa jadi sahabat, ya
sebagaimana orang itu membuka diri ke aku aja. Di situ aku akan mulai membalas perlahan, membuka diri. Ya nanti kalau ternyata saat aku membuka diri dia itu orang yang dapat dipercaya juga, ya di situ rasa kepercayaannya itulah yang terbentuk untuk lama-lama menjadi menjadi bisa dianggap oh orang ini dapat kepercayaan. Berarti orang ini tuh bukan cuma sekedar seorang kenalanku lagi. Aku lebih butuh persahabatan tuh yang kayak gitu, yang dimana you can keep my secret and whatever you say it, my secret tuh nggak bahkan ada kebutuhan buat cerita burukmu bahkan ke orang terdekatku. Maksudnya kan misalnya gini aku ya, katanya tuh suami istri apapun gosip suami istri tahu, apapun gosip istri suami tahu. Nggak berlaku buat kamu. Kalau aku enggak. Kamu mau cerita apapun, pasanganku bahkan nggak perlu tahu menurutku. Kecuali pasanganku duduk bareng dan dia kebagian ceritanya, ya itu urusanmu dong. Oh iya. Tapi kalau dari mulutku, aku sangat berusaha untuk tidak mengutarakannya. Itu yang selama ini aku jaga juga. Problem sahabatku atau masalah atau aib atau apapun itu sebutannya, ya itu akan berakhir di aku sampai aku mati. Kecuali dia minta tanya pendapat pasanganmu dong, itu beda ceritanya. Ya, kalau memang itu ada request dari yang bersangkutan untuk ditanyain, ya mau nggak mau, masa kita nggak mau nolong kan ibaratnya gitu. Cuman kalau nggak bakal sedikit pun terlontar dari mulutku. Oke. Kalau Koko sendiri berapa sahabat? Di sini deh. Jangan di sini. Semua aja. Sahabat. Ya, sahabat. Aku selalu membagi dengan ring 1 dan ring 2 dan begitu ring 2 sudah lewat, buat aku ya udahlah. Oke. Berarti ring 1 ring 2 tuh menurutku teman sih jatuhnya. Iya. Ya, karena ring 1 yang sahabat. Udah mendekati keluarga kan. Teman rasa sahabat, sahabat rasa keluarga. Ya. Biasanya kayak seperti itu. Aku sahabat, for your information aja, mungkin juga nggak baik. Oke. Aku juga bukan orang yang senang membuka dengan orang yang baru. Oke. Buat ngobrol dengan orang yang baru bisa atau enggak? Sepertinya masih cukup bisa. Oke. Tapi kalau untuk menjalin hubungan pertemanan yang gila-gilaan, intens ketemu segala macam, bukannya sombong atau gimana. Kebetulan waktuku juga pas rada susah. Oke. Tapi untuk sahabat, aku memiliki sahabat yang memang aku punya teman yang memang sahabat yang udah jadi saudara. Bahkan ada yang dari TK aku sudah bareng. Oke. Ada yang dari SMP dan kita sampai detik ini pun masih sering bertemu dan bukan saling bertemu lah, minimal saling tanya kabar. Oke. Kalaupun tidak pernah bertemu, aku tahu saat I have a problem in 4 EM, Ya. siapa yang bakal aku telepon tuh aku sudah tahu. Oke. Itu yang buat aku meaning salah satunya buat sahabatnya. Oke. Aku orang yang menghargai relationship. Oke. Buat aku relationship itu nomor 1. Aku bisa kasih ibarat orang kalau bilang bisa kasih kepalaku ke orang itu. Kalau memang aku udah ya kerasa it's my soulmate lah. Berapa? Meskipun dari 2 circle yang berbeda ya. Oke. Ada yang circle mulai dari kecil dan circle yang baru aku setelah kuliah baru berteman. 10. Tidak lebih dari Tidak lebih dari 10. sahabatnya. Sahabat ya? Mas, gini, circleku yang kedua itu jauh lebih besar dari angka 10. Tapi dalam satu kumpulan pun kan pasti ada yang kita cocoknya sama yang ini sama yang ini. Yang lainnya pun ya Lengkap ya? Ya pelengkap. Maybe 6, 8 sekitar segitu lah ya. Oke. 6 or 8 ya. Oke. Kita memiliki sedikit kesamaan ya di situ. Tapi aku akan nanya dulu. Kenapa sahabatmu dikit? Karena buat aku memang aku tidak perlu banyak sahabat aja. Oke. Kalau itu alasannya, menurutmu itu? Ya, aku tidak perlu banyak sahabat untuk ya mengerti aku. Oke. Ini alasanku ya. Kenapa aku nggak mau punya banyak kenalan, teman dan sahabat? Oke. Pertama, aku nggak butuh. Oke. Kedua, capek. Membuang waktu untuk bersosialisasi menurutmu adalah suatu hal yang capek. Bukan cuma membuang waktunya. Jadi gini, aku kalau udah nganggep orang sahabat, aku melihat dia jatuh, dia nggak minta tolong, tak tolong. Berusaha at least setidaknya bantu mikir supaya dia bangkit.
Oke. Dimana ketika itu pikiranku memiliki banyak sahabat, itu melelahkan. Karena nggak semua kejatuhan orang pengen jadikan tanggung jawabku sih, menurutku gitu aja. Dan aku tipe sahabat yang senang susah. Ya senang, aku ikut senang buatmu. Susah, I'll try my best to help you. Itu yang ngebikin bahwa, aduh, Kamu udah mau buang effort ke arah sana? yes, karena sahabat dan pacar tuh, oke, mereka nggak bisa disamain. Tapi cara merawatnya tuh mirip. Ya dikasih perhatian, walaupun perhatiannya beda ya. Tapi bentuk-bentuk perhatiannya dengan mungkin nanya kabar, house life and stuff. Itu kan melatihkan buat. Saat dia cerita, aku tuh tipe orang yang ketika orang cerita, mau kondisiku lagi main atau lagi ngapain, itu benar-benar ku dengerin dan benar-benar I'll try to find the solution. Bayangin ada 50 orang yang kayak gitu. Aduh, Yang harus kamu pikirin solusinya ya? iya, capek banget. Make sense. Terus kenapa masih ada orang yang mau punya banyak teman tuh buat apa? Ini kalau aku pakai statistik ya kok ya, atau hukum peluang. Ketika aku punya 500 teman, berarti aku punya 500 kesempatan Untuk di backstab. untuk di backstep. Ya. Ketika temenku cuma 5 ya probability-nya cuma 5 juga. Gini. Kalau kamu bilang sahabat, menurutku itu dua hal yang berbeda. Oke. Sahabat itu adalah titik di mana kamu bisa memasrahkan, let's say, omongan kasarnya, hidupku ke dia. Oke. Ngerti dulu ya? Ya. Jadi, ya what happen, I can trust you. Oke. Even kayak yang tak lakuin sampai ke anakku. Oke. Saat anakku lahir, aku tidak, biasanya rata-rata orang akan mencari ayah baptis itu yang mungkin lebih tua jauh, omnya kah atau Ya. siapanya kah. Saudara kandungan biasanya. Yang tak lakukan adalah aku memilih ayah baptis untuk anakku. Itu sahabatku. Oke. Kenapa? Karena aku tahu we have emotional. Oke. We have emotional di mana one day kalau mungkin I have an accident or something else, Oke. aku yakin dia masih ngurusin anak. Oke. Seolah-olah bapak angkat. Seolah-olah bapak angkat. Ya. Itu memang hal yang salah ataupun benar aku nggak tahu. Cuman buat aku sahabat aku sampai segitu. Oke. Dan would you do the same for them kalau mereka minta itu? Oh ya, of course. Berarti dua arah ya? Ya. Dua arah ya? Of course. Nah, kalau sahabat harus nggak sih sesuatu yang ketemu tiap hari? Oh no, enggak. Harus nggak yang komunikasi tiap hari kayak pacar? Enggak. Nggak kan? Yang kemarin aku kenalin ke kamu, Ya. itu aku udah hampir 3 tahun nggak ketemu. Oke. Padahal aku satu bisnis bareng sama dia loh. Oke. Tapi itu pun aku tidak pernah dalam 3 tahun tuh ketemu sama dia. Oke. Baru ketemu kemarin, makanya mungkin waktu pas beberapa kali pas ada dia aku kesana dulu lah. Oke. Itu karena aku memang ngelihatnya ya sesuatu yang mungkin memang harus aku apresiasi. Ya. Jadi mungkin kalau menurutku hal kayak gitu yang bakalannya memberikan value lebih untuk artis sahabat. Oke. So, kalau buat Koko, sahabat tuh bukan sesuatu yang harus berkomunikasi tiap hari ya? Enggak. Bahkan tanpa kita berkomunikasi, kita cuman manggil namanya dia. Biasanya akan ada kalimat pertanyaan dari dia, ada masalah apa? Itu tuh kayak Kurang lebihnya seperti kurang lebihnya ya? kurang lebihnya aja sih. Oke. Aku tidak bisa bilang semua sama ya. Ya. Nah, kalau sahabat tuh kayak gitu, bukannya punya lebih bagus, lebih baik? Enggak juga. Kenapa? Karena kamu tidak bisa memasrahkan hidupmu dengan banyak orang, man. Kalau Koko pandangannya kayak gitu. Jadi gini, Iya. ini aku langsung mengkritisi ya. Kalau sahabat itu sesuatu yang baik, kalau aku kan point of view-nya karena capek. Iya. Punya sahabat tuh kita bisa saling mengerti ini dan itu, kita bisa seperti selayaknya saudara. Bukannya punya lebih banyak sahabat lebih baik? I don't think so.
Oke. Karena menurutku ya sesimpel itu. Aku saat sudah punya sahabat, kepalaku kupasrahkan dia, kepala dia bisa dipasrahkan sama aku. Berapa kepala yang harus tak bawa? Oke. I know my limit lah. Sebetulnya itu balik ke limit ya, Iya. ke limit ya. Yeah, I know my limit. Ini sesuatu yang aku pelajarin sebetulnya ya di waktu aku ke Belanda, bahwa budaya Belanda itu memang seperti itu banget loh. Kamu jangan pernah punya sahabat lebih dari jumlah jari tangan. Oh iya, itu kenapa aku juga tetap dalam koridor yang angka-angka segitu. Ya, karena mereka ngerasa bahwa nggak tahu ya, mungkin budayanya udah mulai ke bawah bahwa Melelahkan. ngomong kok susah, melelahkan banget loh untuk ngejaga sebuah relationship yang Ya, ya. seperti itu, yang Benar. bukan intens sih, yang erat, Yang deep, ya deep connection lah itu. deep connection. Itu udah deep connection. Kita nggak perlu lagi bercerita tatap mata. Ya sering kita kadang lakukan. Ya, Gitu, kita ngelirik hal yang sama, kita lihat-lihatan, ya oke, we connected. karena untuk seorang sahabat ya, aku bisa bener-bener tersenyum cuma gara-gara ngedenger temanku masuk kementerian. Untuk orang yang nggak sahabat, pasti itu ada aja nyinyirannya, orang dalam, ini, Iya. geremengnya banyak. Tapi menurutku untuk seorang sahabat, kamu tuh cuma senyum kayak, "Ma boy," udah proud gitu aja. Iya. Itu level dimana sebuah sahabat nggak perlu banyak-banyak. Kamu ekspresif nggak sama sahabat? Lumayan. Dibandingin pasanganmu ekspresif. Ya aku tetap punya pandangan ya. Ya kamu jangan bilang kalau sahabat kamu belai-belai juga. Enggak. Aku akan menjadi sosok terasli itu tetap ke pasangan. Ya pasti. Tapi semirip itu ke sahabat. Jadi hampir udah 90% lah kalau ke sahabat, 100% ke pasangan. Kadang beberapa hal yang kita lakukan ke sahabat itu lebih dalam daripada ke pasangan. Betul. Let's say hal yang kalau beberapa kali aku pernah ada kejadian, khususnya event-event tertentu, Ya. adalah when we hug together. Oke. Soul sama vibe-nya udah beda. Oke. Get my point ya? Karena menurutku itu adalah simbol persahabatan tertingginya. Sedangkan Iya. untuk pasangan di atas hak tuh masih ada lain Iya, lagi kan. Iya. Sehingga itu yang nggak bikin susah untuk dibedain. Nah, kita kan bisa ngomong gini setelah melewati mungkin masa hidup yang lebih panjang daripada mungkin pendengar kita pada umumnya. Iya. Kita Kalau terlalu kalian- tua lah. Ya, jangan kita dong. Aku doang ya. Oke, so buat pendengar kita yang masih umurnya masih mengejar kita walaupun nggak kekejar-kejar, Masih senang-senangnya mencari sahabat. yes, masih bahkan dengan bangganya flexing teman sebanyak itu. Ya. Aku cuma mau nanya, what's the point? Apa gunanya sahabatmu yang begitu banyak? Temen dong, Oh iya, temanmu yang begitu banyak. temen, atau bahkan jangan temen, kenalan. Karena tuh sering kan kita denger gini loh, kok. Kamu kenal itu tuh? Wah, ini sih ini kan ini. Kayak bangga banget sih kenal orang lain. Dan yang gilanya lagi, cuma ditanya kayak gitu terus habis itu cerita buruk-buruk. Itu banyak loh. Itu banyak. Tapi untuk sebelum lari ke yang cerita buruk-buruknya, aku cuma mau bilang, kenapa sih sebangga itu cuma buat kenal satu orang? Ya. Contoh di sini ada influencer lah. Ya. Nggak ada tuh aku pengen kayak, aku kenal dia loh. Bodoh amat anjir, mau kenal mau kagak. Ya tempat ini cukup sering lah didatangin. Iya, gitu loh. Dan kamu juga try not to be, kok kenalin dong. Buat apa? Apa fungsinya? Iya. Aku kan cuma gitu. Tapi kalau ternyata setelah aku melihat, this person kayaknya menarik banget. Dia kayaknya dari saat dia buka mulut ada sesuatu yang aku memang bisa dapetin dari orang ini. Nah, aku cenderung mau bersahabat atau coba membuka diri ke orang yang seperti itu. Ya. I got your point. So, guys, coba aja buat apa sih banyak-banyak kenalan? Bangga kenal sih ini buat apa? Biar keren di tongkrongan. Iya dong. Sampai kapan? Kalau nggak kayak gitu nggak keren bro. Capek nggak sih otak ngapalin nama 500 orang? Gini loh, pada dasarnya menurutku sahabat atau teman akan hilang dimakan oleh waktu.
sahabat atau teman akan hilang dimakan waktu. Kalau kenalan dan teman aku setuju. Kalau sahabat, ya kongsianmu 3 tahun gak ketemu masih sahabatan. 3 tahun, Oke. Coba lebih lama. Maksudmu gitu? 5 years, 10 years. Tetap sahabat, ya, tapi kita kehilangan jati dirinya selama 5 tahun. Ya karena bagaimanapun memang harus di-maintain sih. Iya, Gak makanya bisa iya. dilepas gitu aja kan. Ada situasi-situasi di mana mungkin bukannya kita tidak mau kontak, tapi memang salah satunya tidak bisa. Dan ini mungkin terdengar bitter. Ya mungkin dunianya emang udah beda aja. Ya. Kau coba setuju dengan dunia yang step? Iya, dunia memang berbeda udah. Bukan dunianya yang berubah, tapi bukan, ya kita emang kayak Fast and Furious yang terakhir yang satu belok kiri satu belok kanan, tapi nggak dalam artian kematian aja. Emang dunianya udah beda arah aja. Mungkin dulu mereka berdua se-passionate itu untuk mengerjakan sesuatu bersama. Sekarang yang sudah memandang hidup seperti ini, yang satu Lebih beda lah udah. Iya. Ya apapun itu menurutku kalau memang yang masih mencari-cari ya silahkan. Cuman coba dipikir lagi gunanya buat apa. Yes. Tanya dulu dirimu untuk apa ya? Lebih baik persempit circle-mu, kecilkan circle-mu, jadikan pilihanmu mungkin tidak terlalu banyak tapi pastikan berkualitas. Ya, perdalam Ya, kualitasnya. mungkin Ya. kalau menurutku kayak gitu. Mungkin itu buat episode kali ini. Semoga poinnya bisa didengar dan cocok sama teman-teman semua yang mendengarkan. Buat terakhirnya teman paling nongkrong. teman nongkrong komen berapa jumlah sahabat kalian, yuk adu banyak-banyakan sahabat. Yang paling banyak kalah. Paling baik. Oke deh, mungkin kayak gitu dulu buat episode kali ini. Oke. Aku Eko undur diri dulu. Aku Aruda, siap. See you and bye bye. Bye.